Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Saya akan menjelaskan tentang apa sih alih kode dan campur kode. Pengertian dari alih kode adalah peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain. Alih kode merupakan salah satu aspek tentang saling ketergantungan bahasa dalam masyarakat multilingual. Di dalam masyarakat multilingual, hampir tidak mungkin seseorang penutur menggunakan satu bahasa secara mutlak. Artinya murni tanpa sedikit pun memanfaatkan bahasa lain. Dengan demikian, alih kode menunjukkan suatu gejala saling ketergantungan antara fungsi kontekstual dan situasi relevansional di dalam pemakaian dua bahasa atau lebih. Artinya, pengertian alih kode di sini peralihan ataupun perpindahan dari bahasa satu ke bahasa yang lain, dengan artian tidak mungkin seseorang di dalam masyarakat tersebut menggunakan bahasanya secara mutlak ataupun secara murni menggunakan bahasa di dalam lingkungannya atau di dalam masyarakat seperti itu. Jadi pasti seseorang menggunakan bahasa ataupun peralihan dari bahasa satu ke bahasa yang lain, unsur bahasa yang satu ke unsur bahasa yang lain seperti itu. Kemudian apa faktor penyebab terjadinya alih kode? Di sini ada banyak. Di antaranya ada orang ketiga, kemudian perpindahan topik, kemudian yang ketiga beralihnya suasana bicara, kemudian ingin dianggap terpelajar, yang kelima ingin menghindarkan adanya bentuk kasar dan halus dalam bahasa daerah, dan yang lain-lain. Bentuk-bentuk alih kode di sini yaitu ada dua, dibagi menjadi dua, satu alih kode intern, dua alih kode ekstern. Apa pengertian dari alih kode intern? Alih kode intern yaitu alih kode yang berlangsung antara bahasa sendiri. Alih kode ekstern yaitu alih kode yang terjadi antara bahasa sendiri dengan bahasa asing. Kemudian beralih pada pengertian campur kode. Apa sih pengertian dari campur kode? Jadi di sini campur kode yaitu campuran, umumnya semisal beberapa penyisipan unsur-unsur dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Peristiwa campur kode itu terbatas pada unsur klausa. Apabila di dalam tuturan terjadi campuran atau kombinasi antara variasi-variasi yang berbeda di dalam satu klausa yang sama, maka peristiwa itu disebut campur kode. Campur kode merupakan konvergensi kebahasaan yang unsur-unsurnya berasal dari beberapa bahasa. Masing-masing telah mendukung fungsi bahasa yang disisipinya. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pengertian campur kode di sini adalah penggunaan unsur-unsur lain atau ketergantungan bahasa ketika memakai bahasa tertentu yang saling dibutuhkan. Jadi campur kode di sini yaitu menyisipkan unsur-unsur dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Artinya ketika kita berbahasa Indonesia, kemudian mula-mula kita menggunakan bahasa asing,
Seperti bahasa Inggris itu yang dinamakan campur kode. Seperti itu contoh sederhananya dari campur kode. Kemudian secara garis besar campur kode dibedakan menjadi dua kelompok, apa saja? Satu, campur kode ke dalam, kemudian dua, campur kode keluar. Apa campur kode ke dalam itu? Yaitu campur kode yang unsur-unsurnya bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya. Jadi campur kode ke dalam itu menggunakan bahasa di dalam masyarakat tersebut, kemudian menggunakan variasi-variasi yang berbeda. Itu campur kode ke dalam. Kemudian campur kode keluar yaitu campur kode yang unsur-unsurnya bersumber dari bahasa asing. Contohnya itu yang saya sudah sebutkan tadi, itu ketika kita berbahasa Indonesia kemudian mula-mula beralih pada asing, mencampurkan kode bahasa Indonesia dengan bahasa asing ataupun bahasa Inggris. Itu yang dinamakan campur kode keluar. Seperti itu. Apa persamaan dan perbedaan alih kode dengan campur kode? Kesamaannya antara alih kode dan campur kode yaitu digunakan dua bahasa, menggunakan dua bahasa atau lebih, atau dua varian dari sebuah bahasa dalam satu masyarakat. Terdapat perbedaan yang cukup nyata. Perbedaannya yaitu antara alih kode dan campur kode. Kalau alih kode terjadi dengan masing-masing bahasa yang digunakan masih memiliki otonomi masing-masing, dilakukan dengan sadar, disengaja karena sebab-sebab tertentu. Itu kalau alih kode. Tapi kalau campur kode yaitu sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan memiliki fungsi dan otonom, sedangkan kode yang lain yang terlibat dalam penggunaan bahasa tersebut hanyalah berupa serpihan saja, tanpa fungsi dan otonom sebagai sebuah kode. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan terhadap penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.